Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Yospika Putri dari kelas A3 Manajemen. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan materi pengetahuan tentang efek, indeks efek, dan aksi korporasi. Indeks efek dan aksi korporasi. Indeks efek adalah portofolio teoretis atau imajiner yang berisi sejumlah efek yang dikumpulkan atas tema dan kriteria tertentu, mengukur baik sebagian maupun keseluruhan dari sebuah pasar. Indeks efek memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai tolak ukur dan pengembangan produk. Di dalam indeks efek terdapat metodologi indeks. Jadi yang pertama itu ada penetapan tema. Penetapan tema adalah gaya dari investasi yang direplikasi dan diukur oleh indeks. Tema dari indeks memiliki keberagaman, beberapa di antaranya adalah saham liquid, saham kapitalisasi pasar tertentu, saham syariah, saham berwawasan sosial, sektor tertentu, saham pembayar dividen tertinggi, saham dari negara berkembang atau region tertentu. Selanjutnya ada yang kedua, kriteria seleksi efek. Setelah tema indeks ditentukan, langkah berikutnya dalam penyusunan indeks adalah menentukan kriteria seleksi efek konstituen indeks. Terdapat beberapa jenis kriteria, antara lain yang pertama ada objektif versus subjektif, yang kedua ada kuantitatif versus kualitatif, yang ketiga fundamental versus teknikal, yang keempat relatif versus absolut. Setelah itu yang selanjutnya ada pembobotan dan penyesuaian. Terdapat 3 metode dasar dalam pembobotan, yaitu price weight, market capitalization weight, equal weight, yaitu dibentuk dengan asumsi setiap efek konstituen dalam portofolio indeks memiliki jumlah yang sama, yaitu 1 unit. Selanjutnya, market capitalization weighted index dibentuk dengan bobot yang mencerminkan kapitalisasi pasar dalam portofolio indeks. Selanjutnya, equal weights dibentuk dengan asumsi sederhana, yaitu setiap efek konstituen memiliki bobot yang sama dalam portofolio indeks. Selanjutnya ada tanggal dasar dan nilai dasar. Nilai dasar, nilai atau nilai indeks yang telah ditetapkan sebagai awal dari indeks. Kalau tanggal dasar, yaitu tanggal pada saat indeks berada di nilai dasar. Tanggal dasar bisa disebut juga tanggal peluncuran. Selanjutnya ke kalkulasi return. Indeks dihitung dalam frekuensi tertentu, antara lain bulan, harian, menitan, hingga real time. Indeks atas obligasi dihitung harian, yang disebabkan transparansi perdagangan obligasi lebih terbatas karena bersifat OTC. Dalam kalkulasi return, terdapat 2 metode umum, yaitu price return dan total return index. Dari price return dan total returns adalah total returns menghitung elemen perubahan harga dan income pendapatan dari suatu investasi. Selanjutnya ada backtesting. Backtesting di sini adalah perhitungan nilai indeks dengan metodologi konsisten sebelum tanggal peluncuran. Atau tujuan backtesting sendiri adalah untuk memberikan gambaran pergerakan historis atas indeks yang baru diluncurkan.
Selanjutnya ada indeks maintenance. Untuk mengikuti dinamika pasar, dilakukan review atas indeks secara berkala. Review dilakukan secara periodik, baik tahunan, 6 bulan, maupun per 3 bulanan. Hasil dari review adalah perubahan efek dan perubahan bobot efek konstituen. Selanjutnya, aksi korporasi. Aksi korporasi adalah tindakan strategis yang dilakukan oleh emiten yang secara signifikan mempengaruhi jumlah dan harga efek saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh emiten. Beberapa jenis dari aksi korporasi antara lain right issue, warrant, stock split, reverse stock split, dividend, shares buyback, obligasi konversi, dan obligasi tukar, callable bond, aktivitas merger, dan akuisisi. Yang pertama ada equity right issue. Right issue merupakan pelaksanaan dari preemptive right, yaitu hak yang menunjukkan para pemegang saham untuk menjaga porsi kepemilikan dan harga suara dalam RUPS berupa prioritas untuk membeli efek yang baru diterbitkan oleh emiten sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Tujuan dari right issue sendiri yang pertama menghimpun dana dari publik, yang kedua memperkuat struktur permodalan, yang ketiga yakni menambah jumlah saham beredar sehingga meningkatkan likuiditas. Di sini aksi korporasi yang sudah saya jelaskan tadi equity right issue. Yang selanjutnya yaitu warrant. Warrant adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang warrant untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 bulan atau lebih sejak diterbitkannya warrant tersebut. Selanjutnya ada stock split dan reverse stock split. Stock split adalah pemecahan nominal saham menjadi saham dengan nominal yang lebih kecil dengan rasio tertentu. Dan kalau reverse stock split adalah kebalikan dari stock split, yaitu penggabungan beberapa saham menjadi saham dengan nominal lebih besar dengan rasio tertentu. Selanjutnya ada dividen, adalah pembagian laba kepada pemegang saham. Menurut UU PT nomor 40 tahun 2007, dividen hanya dapat dibagikan emiten dengan saldo laba positif. Selanjutnya ada share buyback. Adalah pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan penerbit. Selanjutnya ada obligasi konversi dan obligasi tukar. Obligasi konversi memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversi obligasi menjadi saham dari perusahaan penerbit obligasi dengan rasio yang sudah ditentukan. Obligasi tukar memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar obligasi menjadi sejumlah saham yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Selanjutnya ada callable bonds, adalah obligasi yang dapat dilunasi lebih awal oleh penerbit obligasi sebelum masa jatuh tempo obligasi. Selanjutnya ada kombinasi bisnis atau merger atau penggabungan, adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu di mana perusahaan yang merger tetap bertahan dan perusahaan yang di-merger atau sasaran berhenti beroperasi. Peleburan adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan membentuk satu perusahaan baru yang memiliki harta dan kewajiban dari seluruh perusahaan pembentuknya. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.